ke-101. Cara menggunakan iPhone untuk pengguna baru pertama kali. Saya akan mengurutkan tutorial ini dari pertama kalian menghidupkan iPhone barunya hingga membahas soal settingan iPhone yang paling benar dan juga cara menggunakan fitur-fiturnya. Jadi video ini sangat lengkap bagi pemula sehingga wajib kalian tonton dari awal sampai akhir. Oh iya, siapin kopi serta catatan bila perlu ya, karena mungkin durasinya cukup panjang. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengatur bahasa dan mendaftarkan akun Apple ID jika belum punya. Saat pertama kali kalian menghidupkan iPhone, kalian nanti akan menemukan layar kalian ada tulisannya hello, kemudian hola. Setelah itu disuruh memilih bahasa iPhone Anda. Setelah itu kalian disuruh memasukkan Apple ID. Kalau belum punya maka harus mendaftar dulu. Nah, jika settingan bahasa teman-teman ternyata sekarang bahasa Inggris, silahkan ganti ke bahasa Indonesia biar sama kayak bahasa iPhone Mimin, sehingga nanti tidak bingung guys. Cara yang kedua, menggunakan tombol fisik mematikan dan menghidupkan. Tombol fisik mematikan dan menghidupkan ini tombol power ya, dan kalian sambil menekan tombol volume bawah seperti ini. Nah, maka di bagian atas ini kalian bisa mematikan, dia geser ke sini. Untuk menghidupkannya, kalian cukup tekan tombol power, ditahan dulu teman-teman ya, kemudian dilepas. Nah, jadi tidak perlu lagi tombol volume untuk menghidupkannya teman-teman. Cukup tombol power saja untuk menghidupkannya. Oke, sudah hidup, kita atur dulu cahayanya biar jelas. Cara yang ketiga, mengenal tombol hening pada bagian kiri samping. Kalian tahu di sini ada tombol kecil, ini adalah tombol hening. Nih di sini teman-teman di atas volume. Nah, jika tombol kalian hening hidupkan seperti ini, maka tidak akan ada suara saat kalian bermain game. Suara game tidak terdengar, bahkan seluruh notifikasi yang harusnya kalian atur itu menyala. Ketika tombol hening ini hidup, maka tidak akan ada suaranya. Sebaiknya kalian matikan aja tombol heningnya. Dan kalau tombol heningnya mati, ketika kalian bermain game, jadi ada suaranya. Cara yang keempat, menggunakan tombol screenshot atau jepret layar. Secara default, untuk screenshot itu kalian menekan tombol power ini dan tombol volume atas. Seperti ini, secara berbarengan. 1, 2, 3. Maka dia akan men-screenshot layar iPhone kalian. Untuk screenshot di iPhone ini memiliki banyak fitur. Kalian bisa men-screenshot panjang, misalnya kita membuka salah satu situs. Nah, ini ya teman-teman. Lalu kita screenshot. Kemudian kita klik hasil screenshotnya. Setelah itu kita klik bagian halaman penuh. Setelah kita klik halaman penuh, kita tinggal geser-geser di sini. Setelah kita screenshot di halaman penuh, kita klik tombol selesai. Setelah selesai, kita bisa simpan ke PDF. Boom, kemudian kita simpan di unduh, boom, dan disimpan. Nah, setelah disimpan kita bisa langsung lihat hasilnya. Kita cari di file dan yang terbaru, nah ini dia hasil dari screenshotan kita dalam bentuk PDF. Ya, ini dengan halaman penuh. Ini PDF ya teman-teman, ini bukan web, ini adalah PDF. Oke, fitur screenshot berikutnya, kita bisa coret-coret untuk layar di iPhone kita. Misalnya kita ingin mencoret, memberi catatan misalnya kan, memberi catatan, ganti warna dulu, kita ganti warna ini misalnya. Oke, setelah itu kita ganti coret-coret ini bisa ya teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu lebih jelas fitur-fitur di screenshot iPhone, kalian tonton video saya sebelumnya tentang cara screenshot di iPhone. Tentu saja di channel Kelas Ponsel. Cara yang kelima, fitur center yang unik di layar kunci. Setelah kita mengenal tombol-tombol samping, sekarang saatnya kita mengenal fitur yang ada di layar kunci. Yang pertama, di sini ada center dan sebelah kanan ada kamera. Untuk menggunakan center, kita tahan tombol center. Dan untuk mematikan, kita cukup geser sini. Tuh, senternya mati. Kita menghidupkan lagi, hidup. Geser sini, senternya mati. Cukup geser dikit aja, ini senternya bisa mati. Selain senter, di sini juga ada tombol kamera yang bisa langsung kita gunakan. Tahan dan akan aktif. Mantap ya. Di sini langsung aktif kameranya. Cara yang keenam, menggunakan swipe kiri, kanan, atas, bawah, dan pojok atas di layar kunci. Ketika iPhone sedang terkunci kayak gini, kita masih bisa menggunakan swipe
bagian pojok kanan atas, pusat kontrol. Untuk swipe dari kanan ke kiri, ini mode kamera. Untuk swipe dari kiri ke kanan, ada widget yang nanti kita bisa atur juga. Untuk kiri, pojok kiri ini juga tidak ada. Yang ada adalah bawah ke atas, boom, maka akan terbuka iPhone kita. Jika di situ ada passcode atau ada password, maka kita disuruh memasukkan dulu passwordnya. Karena ini di setting tidak ada password, tadi langsung terbuka teman-teman. Cara yang ketujuh, mengatur wallpaper dan tema langsung dari layar kuncinya. Ternyata kita bisa mengatur tema langsung dari sini. Ini berlaku untuk iOS 16. Kalau kalian belum update, silahkan kalian update ke iOS yang terbaru. Kalau nggak tahu caranya, silahkan tonton video saya sebelumnya. Cara update iOS yang baik dan benar agar tidak gagal. Oke, ulang kembali. Jadi caranya gimana? Kita caranya tempelkan jari kita dan tekan lama. Jadi setelah nempel jangan ditarik. Kita tekan lama. Nah, di sini kita bisa mengganti tema-tema yang bisa dipilih. Ada banyak banget tema dan ada banyak banget wallpaper. Kita pilih yang kita suka gitu, teman-teman. Di sini misalnya kita ingin yang seperti apa? Coba sekarang kita pilih yang warna biru ini. Kita tambahkan, atur sebagai pasangan wallpaper dan juga sesuaikan layar utama. Oke, kita pilih dan boom. Sudah berubah teman-teman. Mengganti lagi gampang. Kita kembali ke layar kunci, kita tahan, kita ganti lagi seperti ini. Boom. Berhasil. Cara yang ke-8, masuk bagian menu. Kita bisa mengatur menu aplikasi dan memindahkan dengan cepat. Misalnya di sini ada menu yang sedikit ingin kita pindahkan ke sini. Kita gabungin aja daripada pisah-pisah ya guys ya. Caranya adalah kita tekan satu menu ini, ditahan. Setelah kita tahan, kita klik menu lainnya. 1 2, 3, 4. Maka otomatis di sini langsung tergabung dan bisa kita geser-geser teman-teman. Kita geser ke sini ya. Boom. Ketika dilepas, otomatis akan langsung berpindah tempat. Luar biasa. Urutannya juga sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya, oke, coba kita klik Facebook dulu, setelah itu TikTok. Kita geser ke sini, pasti yang pertama kali muncul di sebelah sini Facebook. Tuh, Facebook baru TikTok. Begitu urutannya teman-teman. Cara yang ke-9 untuk menggunakan iPhone adalah menekan lama menu aplikasi, maka akan keluar menu pilihan. Di sini bisa kita uninstall. Misalnya kita menekan lama untuk kebugaran. Klik tahan lama. Nah, di sini ada pilihan hapus aplikasi, edit layar utama. Kita hapus aplikasi dan boom. Hapus semuanya. Aplikasi yang tidak berguna itu juga bisa menghabiskan daya baterai iPhone kalian. Sebaiknya yang tidak terpakai kalian hapus saja, baik dari bawaan iPhone maupun yang kalian install sendiri tapi sudah tidak digunakan. Atau kita untuk klik tombol Chrome, nah di sini ada banyak pilihan. Ada langsung ke penelusuran baru, penelusuran samaran, penelusuran suara, pindai kode QR, edit layar utama, bagikan aplikasi, hapus aplikasi. Nah, di sini pilihan, jadi ketika kalian buka Chrome bisa langsung menuju ke penelusuran samaran seperti ini. Tidak perlu bekerja 2 kali. Cara yang ke-10 yaitu kita bisa menekan lama aplikasi dan bisa menggeser sehingga posisi aplikasinya berubah. Facebook, kita tekan lama, habis itu kita geser-geser, kita taruh atas. Itu bisa ya, teman-teman. Mungkin ini cara yang sudah sangat mudah alias umum. Kita lanjut ke cara yang berikutnya. Mengatur home screen menu dan ada fitur untuk menyembunyikan menu. Nah, kita ternyata bisa mengatur home screen ini. Daripada kita geser-geser ke sini banyak, sebaiknya jangan banyak-banyak ya, teman-teman. Cukup kita andalkan perpustakaan aplikasi. Apa yang ada di perpustakaan aplikasi, ada di sini semua aplikasinya ya. Nggak ada yang tersembunyi, kecuali kalian sembunyikan. Jadi perpustakaan aplikasi ini semuanya terkumpul di sini. Nah, home screen ini sebenarnya untuk mempermudah teman-teman. Tapi kalau saya sendiri tidak suka banyak-banyak. Oke, kita sembunyikan aja ya. Caranya gini, kita tekan lama. Setelah tekan lama, di sini ada titik 2 nih, teman-teman. Kita tekan, klik ya. Kita sembunyikan yang tidak perlu. Ini kan centang nih teman-teman ya. Jadi kita satu aja yang dipakai. Oke, teman-teman. Kalau udah centangnya satu nggak bisa dihapus. Kita hanya bisa menampilkan satu home screen misalnya. Ya udah selesai, boom. Setelah selesai, maka kita langsung menuju perpustakaan ketika kita slide sebelah kiri. Tidak ada lagi yang menu banyak tadi ya. Tuh, teman-teman. Itu untuk mengatur home screen.
Cara yang ke-12 yaitu memanfaatkan fitur pencarian di layar menu lebih cepat. Misalnya dalam mencari aplikasi dan settingan, jangan biasakan kalian mencari pengaturan di pengaturan, kemudian umum, itu lama. Sebaiknya kita cari di pencarian. Kita cari dan ketik keywordnya, kata kuncinya, maka akan ketemu settingan tersebut. Caranya gimana? Jari kita di tengah menu, kita geser ke bawah. Nih, ada pencarian di sini. Ulang lagi ya, jari kita ada di tengah menu, kita geser langsung. Jangan ditekan, nanti kena menu aplikasi. Langsung kita cari misalnya WhatsApp. Nah, langsung ketemu teman-teman ya. Apa yang udah kita install maka langsung ketemu. Atau kita settingan. Settingan apa teman-teman ya? Assistive touch misalnya, assistive touch. Nah, langsung ketemu nih. Aksesibilitas, sentuh, langsung klik. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin menu pencarian yang ada di iPhone. Oke, paham? Cara yang ke-13 dalam menggunakan iPhone, ini yang juga sangat penting. Menambahkan widget. Kita bisa menambahkan widget di sini dan menambahkan widget di home screen. Misalnya kita klik aja teman-teman. Tahan, kita tambahkan widget. Widget apa misalnya? Widget catatan. Langsung aja kita pilih bentuknya seperti apa. Misalnya kita ingin bentuknya yang seperti ini, memanjang. Kita tambahkan saja, maka akan muncul widget di sini ya, teman-teman ya, di sini dan di sini. Tapi sebaiknya jangan banyak-banyak widget di iPhone karena itu mempengaruhi daya baterai teman-teman. Sebaiknya disederhanakan aja ya. Widget-widget seperti ini kita hapus teman-teman. Kita hapus ya. Cara yang ke-14 adalah fitur widget yang keren abis. Misalnya, fitur widget ini bisa kita tumpuk-tumpuk sehingga tidak banyak kemana-mana. Misalnya, fitur pencarian untuk map kita geser, kita tumpuk ke sini. Tuh, loh, mana yang sebelumnya ada di sini kok ya? Kita scroll-scroll aja. Ini sebenarnya sudah memiliki 3 tumpukan widget. Ini salah satu fitur widget yang saya suka banget ya teman-teman. Kita tekan lama ya teman-teman. Tekan lama. Tuh, setelah tekan lama kan nanti ada getaran dek gitu ya. Kita geser lagi, kita geser lagi. Nah, ini bukan berarti widgetnya hilang, tapi ini sebenarnya tumpukan-tumpukan widget yang bisa kita atur sendiri, teman-teman. Habis itu kita hapus aja tumpukannya, nanti kita cari lagi widgetnya. Oke, saya sederhanakan saja, saya nggak suka banyak widget, jadi saya hapus aja karena menghabiskan daya baterai. Apalagi widget ini sebenarnya tidak begitu digunakan. Cara yang ke-15, menggunakan pengalihan aplikasi. Apa itu pengalihan aplikasi? Pengalihan aplikasi adalah misalnya kita membuka Instagram, kemudian membuka YouTube musik, membuka video. Nah, ketika kita sudah menutup aplikasi tersebut dan kita ingin masuk lagi, kita tidak perlu lagi mencari aplikasi yang ada di home screen. Kita cukup menggunakan fitur pengalihan aplikasi. Tinggal bagian home sini, jari kita arahin ke sini, bagian home, kita geser ke atas. Nah, ini adalah pengalihan aplikasi teman-teman ya. Kita juga bisa tutup kayak gini ya. Tapi sebaiknya nggak perlu ditutup lah teman-teman, karena itu nggak berpengaruh ya. Ini iPhone teman-teman, beda sama Android mungkin ya. Untuk pengaturan, App Store, walaupun banyak pengalihan aplikasi di sini, fitur-fitur yang di belakang layar ini tidak terlalu berpengaruh, kecuali nanti ada pengaturan yang di belakang layar ini merefresh otomatis. Nah, nanti akan sampai tuh poinnya. Teman-teman tonton aja sampai habis ya. Untuk pengalihan aplikasi juga kita bisa atur untuk mengetuk bagian belakang iPhone kita. Tapi nanti ya guys ya, kita akan memasuki settingan itu. Saat ini pokoknya pengalihan aplikasi kita cukup jari kita ke tombol home sini dan kita geser ke atas dikit. Cara yang ke-16, ada fitur yang namanya kita bisa menggeser aplikasi sudah terbuka. Kita geser secara dinamis. Caranya kita arahkan jari kita di bagian home. Kita geser-geser ke kanan. Kayak gini teman-teman. Jadi langsung aja kita geser-geser seperti ini ya. Cara yang ke-17, kita swipe pojok kiri atas adalah pusat pemberitahuan. Di sini ada pusat pemberitahuan. Kemudian cara yang ke-18, swipe di pojok kanan atas adalah pusat kontrol. Seperti ini pusat kontrol. Kemudian apabila pusat kontrol ini kita tekan dengan lama, akan muncul pilihan. Kita tekan lama, nih akan muncul pilihan lebih banyak. Kita matikan mode pesawat. Misalnya untuk cahaya kita tekan lama, akan muncul pilihan. Atau kita bagian fokus tekan lama, akan muncul pilihan. Tapi ada juga yang tidak muncul. Apakah menunya hanya segini? Tidak, menunya ada banyak banget. Cara menambahkannya, kita beralih ke langkah berikutnya, yaitu
Cara yang ke-19, menambahkan fitur atau menu-menu ke dalam pusat kontrol. Nanti kita akan jelaskan satu-satu dari fitur pusat kontrol itu. Untuk menambahkan menu ke pusat kontrol, caranya pergi ke pengaturan. Setelah pergi ke pengaturan, kalian cari yang namanya pusat kontrol. Untuk itu, bahasa HP kalian harus samakan dengan bahasa HP Mimin biar tidak bingung. Pakai bahasa Indonesia. Setelah pergi, boom. Nah, di sini ada banyak banget ternyata pusat kontrol yang bisa kita tambahkan ke sini. Oke, kita di sini kan muncul nih, belum ada akses terpadu. Nah, nanti kita tambahkan satu-satu ya teman-teman ya. Langsung aja kita tambahkan, 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 tambahkan. Tambahkan, 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 dan tambahkan. Untuk rumah mungkin jangan dulu ya teman-teman, karena nggak terlalu kepake, jadi kita hapus dulu ya. Nanti dia muncul di sini. Nah, setelah itu maka di sini akan ada banyak banget teman-teman. Lihat nih. Setelah kita menambahkan fitur-fitur ke pusat kontrol ini, saatnya kita pengenalan satu persatu teman-teman. Kalian pasti bingung ya, apa aja sih ini isinya? Oke, kita mulai dari atas dulu. Memasuki langkah yang ke-20, yaitu menggunakan untuk area network atau jaringan. Jadi yang sebelah kiri atas ini adalah network atau jaringan. Ada apa aja? Kita klik lama. Di sini ada hotspot pribadi, kita bisa matikan dan juga bisa nyalakan. Untuk WiFi, AirDrop, kita ingin mengirim sesuatu ke HP iPhone lainnya bisa. Untuk Bluetooth, kita matikan. Kita matikan aja daripada menghabiskan baterai karena tidak digunakan. Kemudian data seluler juga bisa kalian matikan aja. Kemudian untuk WiFi bisa dimatikan saja karena sekarang lagi tidak dipakai. Nah, ini adalah fitur-fitur network yang bisa kalian atur di pusat kontrol. Untuk cara yang ke-21 yaitu fitur play musik dari pusat kontrol. Ini adalah play musik yang bisa kita langsung setel ya, atau kita putar dari sini langsung menggunakan screen mirroring atau pencerminan layar. Nah, ini adalah screen mirroring. Apa ini fungsinya? Adalah menu yang digunakan untuk membagikan tampilan layar pada iPhone ke perangkat layar lainnya. Biasanya melalui sambungan WiFi. Biasanya khususnya ke perangkat sejenis kayak dilengkapi fitur AirPlay ya teman-teman, seperti Max, Apple TV, Smart TV, pokoknya yang mendukung fitur AirPlay. Ini bisa ya mirroring langsung dari HP kita. Dan di sisi mirroring ini ada bulat-bulat yang ada gemboknya. Ini adalah kunci orientasi potret layar. Kalau kita matikan, maka ketika kita misalnya membuka web, ini orientasinya aktif, dia akan terorientasi seperti ini ya. Nah, dia bisa gini. Kalau kalian tidak suka yang seperti ini, kalian langsung aja matikan orientasinya seperti ini ya teman-teman. Oke, itu gabung ke cara yang ke-22. Cara yang ke-23 yaitu menggunakan mode fokus. Nah, mode fokus ada di sini. Nah, boom. Ini adalah mode fokus, di mana kalian bisa menggunakan mode ini untuk mengheningkan semua pemberitahuan sementara waktu. Aplikasi apa aja bisa kalian heningkan dan mengizinkan pemberitahuan tertentu. Misalnya kalian sedang mode fokus jangan diganggu ya, nyala. Nah, kita atur nih pengaturan, misalnya aplikasi apa aja sih yang ingin kalian tampilkan pemberitahuannya. Misalnya aplikasi Shopee yang penting-penting ya, atau WhatsApp. Selain aplikasi itu kalian tidak munculkan. Ini bisa dipilih di sini. Nah, atur jadwal dan lain sebagainya. Aplikasi apa aja nih yang diizinkan, aplikasi apa aja yang tidak diizinkan, kita tambahkan gitu ya teman-teman. Atur-atur aja sendiri. Di jam berapa aja nih aplikasi WhatsApp akan muncul ketika saya sedang sibuk. Nah, itu bisa kalian atur teman-teman. Cara yang ke-24, mengatur volume langsung dari pusat kontrol. Ini adalah volume untuk notifikasi bisa, atau untuk aplikasi kita tahan. Nah, bisa lebih enak ya, lebih besar. Cara yang ke-25, mengatur brightness pencahayaan dari pusat kontrol langsung. Ini adalah brightness teman-teman. Brightness ini juga sangat penting, dia bisa menghemat daya baterai iPhone teman-teman. Makanya atur dengan bijak. Yang pertama, kita tekan lama, kita aktifkan mode gelap. Ini mati, ini aktif. Kita aktifkan saja mode gelap biar lebih irit baterai.
Kemudian untuk cahayanya bisa kalian atur seberapa pinginnya ya. Karena ini tutorial, maka saya fullin karena area sini sangat cerah. Kalau saya turun kayak gini maka tidak terlihat teman-teman. Oke, itu untuk brightness. Kemudian cara yang ke-26 kita mengatur mode gelap. Nah ini udah ya, tadi udah saya kasih tahu. Cara yang ke-27 mengatur night shift biar nyaman di mata saat malam hari. Night shift ini fungsinya untuk mengatur saat kalian malam hari ya. Jadi ketika malam hari bisa kita jadwalkan juga nih, nyalakan hingga jam berapa gitu ya. Atau misalnya jam 9 malam udah kita nyalakan. Kayak dia tuh mengubah warnanya agak ke hangat-hangatan, ke merah-merahan misalnya seperti ini. Nah dia akan semakin lebih kuning. Ini untuk agar mata kita itu nyaman saat bermain HP di malam hari. Tapi saya tidak terlalu memikirkan night shift. Bagi saya ini kurang penting. Toh saat kita jadikan mode gelap kemudian kita turunin brightnessnya, itu sudah sangat nyaman di mata ya, karena tidak terlalu overlight gitu teman-teman. Cara yang ke-28 menggunakan iPhone di fitur True Tone. Ini adalah True Tone ada di pusat kontrol juga. Nih, apa fungsi True Tone? True Tone fungsinya adalah untuk menstabilkan cahaya sesuai dengan kondisi saat kita berada. Misalnya gini, ketika kita berada di kondisi ruangan yang gelap, maka True Tone otomatis akan berwarna kehangat-hangatan atau warm. Layar kita ya, layar iPhone itu akan otomatis berwarna merah-merahan gitu. Pokoknya hangat, warm. Tapi kalau kita di kondisi yang sangat terang, maka True Tone bekerja, otomatis layar iPhone kita berwarna kebiru-biruan. Diartikannya cold, dingin. Oh ya, warna dingin ya, warna dingin. Oke, mantap. Itu fungsi True Tone. Sebaiknya dimatikan atau diaktifkan. Kita matikan saja teman-teman ya. Karena ini juga bisa menghabiskan daya baterai kita. Cepat boros dan cepat panas. Cara menggunakan iPhone berikutnya yang ke-29. Menghidupkan dan mematikan kecerahan otomatis. Nah, teman-teman mungkin nggak suka ya. Tiba-tiba dia gelapin sendiri, cerahin sendiri, gelapin sendiri. Kita ingin mematikan kecerahan otomatis ini. Caranya gampang teman-teman. Caranya kita pergi ke pengaturan. Setelah pergi ke pengaturan, kita cari yang namanya aksesibilitas. Nah, di sini nih. Nah, setelah aksesibilitas kita cari layar dan ukuran. Boom. Setelah layar dan ukuran kita scroll ke bawah. Nah, kecerahan otomatis ini hidup, kalau ini mati. Kebetulan sudah saya matikan. Nah, ini hidup, ini mati gitu teman-teman. Jika kecerahan otomatis dimatikan, masa pakai baterai dan kinerja jangka panjang dari layar dapat terpengaruh. Nah, buat saya malah sebaliknya teman-teman. Dengan kita mematikan kecerahan otomatis, kita bisa mengatur kecerahan kita terus di sini ya, walaupun di dalam rumah, di luar rumah yang agak gelap. Kecuali kalau di tengah terik matahari, kan nggak mungkin terlihat nih layar iPhone kalau cuma segini. Kita harus naikin ya, biar terlihat. Yang penting kita nggak lupa aja. Kalau sudah dinaikin, terus kita di ruangan yang agak nggak bercahaya, kita turunin lagi ya teman-teman ya, biar baterai kita nggak boros. Itu teman-teman. Jadi biar irit, kita taruh di sini aja terus ya. Cara yang ke-30 mengatur center di iPhone. Wah, center mana nih? Center kan udah ya teman-teman ya. Ini center ya. Ini center kita hidupkan, kita nyalakan. Center ada juga di pusat kontrol. Center nyalakan. Kalau dari layar kunci ditekan lama, nah udah hidup, kita geser dikit, nah mati. Mantap sekali ya teman-teman. Cara yang ke-31 menggunakan fitur manajemen timer di pusat kontrol. Di pusat kontrol juga ada manajemen timer. Kita klik ya teman-teman. Nah di sini bisa kita berhenti nih timernya, mulainya berapa menit nih, nanti akan ada alarm bunyi. Oke teman-teman ya. Jadi kita atur 2 jam, nanti akan berbunyi nih. Untuk nada alarmnya bisa kita atur sendiri. Tuh. Kita bisa atur sendiri. Kita misalnya lanjutkan di jam 20.36 maka akan bunyi otomatis. Ini namanya timer. Teman-teman bisa aktifkan kalau misalnya aduh 2 jam lagi ada rapat, aktifkan aja timernya. Siap teman-teman? Mantap. Cara menggunakan iPhone yang ke-32 yang ada di pusat kontrol, yaitu manajemen ukuran teks dari pusat kontrol. Nah, di sini juga kita bisa langsung manajemen ukuran teks. Nih, ini yang logonya A kecil A besar. Kita klik aja.
Nah, kita pengen teksnya yang ukuran seberapa? Karena ini untuk tutorial, maka teksnya saya besarkan teman-teman, biar enak dilihat dan menu-menunya terlihat. Tuh, ya besar-besar ya teman-teman ya. Bahkan kita bisa ngatur nih, untuk semua aplikasi atau layar utama saja yang besar. Nah, untuk semua aplikasi segini, untuk layar utama seberapa? Nah, segini besarnya. Tuh. Jadi besar-besar ya teman-teman ya, luar biasa, mantap sekali ya. Cara yang ketiga, kita menggunakan stopwatch. Nah, ini stopwatch teman-teman. Kita ingin olahraga misalnya, atau enggak kita guru olahraga, anak-anak sedang berlari, kita langsung aktifkan stopwatch langsung dari pusat kontrol. Oke, mantep banget. Cara yang ke-34 yaitu menggunakan perekam layar di iPhone. Nah, ini yang sangat penting, fitur ini sangat penting ya. Jadi saya tuh urutkan dari atas sampai ini guys. Perekam layar ini ada di sini. Kita klik lama. Nah, kita perekam layar ini cara ngaturnya kita simpan di foto ya. Jadi perekam layar di foto, jangan Facebook, jangan Gmail. Pokoknya foto, habis itu kita klik mulai merekam. Nah, hitungan 3, 2, 1. Nah, ini udah mulai merekam nih teman-teman. Nah, kalau kalian ingin mikrofonnya hidup atau suara kita masuk di perekam layar ini, kita aktifkan mikrofon. Nah, ketika mikrofonnya sudah berwarna merah, apa yang kita omongkan maka akan masuk di rekaman layar ini. Kita berhenti misalnya ya. Coba kita setel ya teman-teman ya. Oke, ini masih mati, tapi nanti di detik berapa saya ngomong maka akan masuk suaranya. Nah, ketika mikrofonnya sudah berwarna merah, apa yang kita omong? Nah, sih teman-teman, betul ya. Jadi kalau cara merekamnya, teman-teman langsung aja klik lama. Kalau kita bisa nyalakan, bisa matikan. Kalau pengen lebih ringkas, udah klik aja. Nah, ini langsung merekam nih. Ini udah merekam, habis itu boom. Kalau mau selesai, kita klik lagi. Nah, kok gede banget ya teksnya? Karena tadi kita sudah atur teksnya besar biar terlihat jelas di layar kamera. Langsung aja ke cara berikutnya. Ini perekam layar udah clear ya. Kalau teman-teman masih kurang puas, silahkan tonton video saya sebelumnya tentang cara perekam layar di HP iPhone. Cara yang ke-35 yaitu fungsi pengenalan bunyi. Yang ada di pusat kontrol berikutnya ini ada fungsi pengenalan bunyi teman-teman. Nah, apa yang ditangkap oleh iPhone kita nanti dia akan mengenal bunyi. Misalnya bunyi batuk, bunyi kucing, bunyi apa, nanti dia akan ngasih tahu. Misalnya kan. Nah, karena saya belum atur bunyi-bunyi apa aja, dia mungkin belum baca kali ya, atau sudah baca. Coba, apakah sudah baca? Oh, belum ya. Oke. Mana nih ya? Biasanya kalau batuk itu di sini ada tertulis layar batuk. Nah, gitu. Atau enggak ada darurat apa? Ambulan, nanti dia akan bunyi. Oh, karena belum mengunduh teman-teman ya. Kita belum mengunduh pengenalan bunyi dan kita nggak sambungin WiFi dan kuota, maka nggak bekerja gitu teman-teman. Itu fitur pengenalan bunyi di pusat kontrol. Cara yang ke-36, mengenal bunyi latar belakang untuk merelaksasikan saat istirahat, atau ini bisa diartikan ASMR. Nah, yang gambar telinga ini adalah seperti ASMR. Nah, ketika hidupkan ada suara hujan, tuh kan? Kita matikan, kita hidupkan, ada suara hujan, kita matikan. Nah, fungsi bunyi latar belakang ini kalau kita nggak bisa tidur ya, susah tidur, aduh kita pengen dengerin suara hujan, bisa. Apakah cuma suara hujan aja? Enggak teman-teman. Jadi di pengaturan nanti akan saya jelasin, nggak cuma suara hujan, jadi ada suara hutan, ada suara burung yang dia relax, suaranya tuh relax ya, mantap banget. Nomor 37 ada fitur pengenalan musik di pusat kontrol. Ini logo S yang terbalik-balik ini adalah fitur pengenalan musik. Apabila fitur ini nyala, tuh ketika ada musik di luar atau di dalam aplikasi, dia akan mengenali musik apa, mungkin judulnya ya. Kami tidak dapat menemukan apapun karena di sini nggak ada suara musik, teman-teman. Nomor 38 di sini ada pemindai kode QR. Jadi ketika kita klik dan di sini ada kode QR misalnya di belakang sini, kita analisis aja, ya teman-teman ya. Tuh, dia kebaca, teman-teman. Jadi kita suruh mencari web sendiri, kode itu maksudnya apa. Baik, lanjut ke poin 39, bagaimana cara menggunakan iPhone. Yaitu di area pusat kontrol ada yang namanya mode daya rendah. Apa ini fungsi mode daya rendah? Fungsinya untuk mengurangi jumlah daya yang digunakan iPhone saat daya rendah atau misalnya di bawah 20%. Tapi ketika mode ini dinyalain, iPhone akan dapat digunakan lebih lama sebelum perlu diisi dayanya. Jadi misalnya ini diaktifkan, harusnya iPhone habis itu 30 menit lagi. Tapi kalau diaktifin bisa lebih dari 30 menit lagi teman-teman.
Efeknya apa? Beberapa fitur mungkin perlu waktu lebih lama untuk diperbarui atau beberapa tugas tidak berfungsi. Misalnya 5G ini tidak berfungsi kecuali untuk streaming video aja. Kunci otomatis mungkin tidak berfungsi hingga 30 detik atau kecerahan layarnya berkurang. Berkurang itu bukan berarti mungkin kayak gini, mungkin nanti biasanya di sini nih. Nanti kalau mau di daya rendah agak berkurang segini. Jadi otomatis, teman-teman. Oh iya, nanti status bar untuk baterainya juga menjadi kuning kalau mau di daya rendah itu diaktifkan. Misalnya kita aktifkan nih. Tuh, dia akan menjadi warna kuning. Di sini juga akan menjadi warna kuning ya. Teman-teman lihat ya sih. Itu kalau diaktifkan. Makanya di pusat kontrol langsung ada di sini nih. Kita nggak perlu lagi mencari di pengaturan. Poin yang ke-40. Ada fitur pembesar di iPhone kita pada pusat kontrol. Ini pembesar nih. Nah, ini fungsinya adalah dapat mengubah iPhone menjadi kaca pembesar. Kalian tahu lah fungsi kaca pembesar ya. Nah, bahkan pembesar ini bisa mendeteksi objek terdekat, misalnya pintu, atau bahkan mendeteksi orang sekitar. Ini berguna banget buat disabilitas ya. Kalau kita ingin menggunakan, nah, nih di sini nih, kita klik ini nih. Ada nggak orang sekitar? Kita harus merekam dulu. Jadi posisi HP-nya dimajukan kayak kita lagi ngerekam gitulah ya sambil jalan. Kalau ada orang depan kita, dia akan mendeteksi getar tit 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 gitu. Kalau depannya ada pintu, dia akan mendeteksi tit 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 gitu. Jadi sangat berguna banget buat disabilitas yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa yang buram misalnya. Dia akan sangat bermanfaat fitur ini. Oke teman-teman, poin ke-41, menggunakan memo suara lewat pusat kontrol. Selain kaca pembesar juga ada memo suara yang lambangnya seperti ini. Memo suara apa sih? Dia itu seperti perekam biasa ya, perekam suara yang kayak di Android gitulah pokoknya ya teman-teman ya. Langsung nomor ke-42, mengenal fitur dompet. Ini fitur dompet nih teman-teman, di samping memo suara. Ya teman-teman sudah tahu lah yang namanya wallet gitu ya. Dompet ini untuk kartu debit kalian atau untuk Visa kalian dimasukkan ke sini. Nanti bisa tahu ya kayak saldonya, terus untuk pembayaran lah lewat Google Play. Gitulah fungsinya teman-teman ya, yang namanya dompet digital, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah poin ke-43. Apa itu? Catatan cepat. Oke, kita sampai di catatan cepat. Dengan kita klik fitur yang bergambar catatan sambil ada coret-coretan di sini, kita langsung diarahkan ke catatan cepat, teman-teman. Nah, berhubung kita sedang membahas catatan cepat, jadi kita harus membahas fitur-fitur dalam keyboardnya. Kita beralih ke poin 44, yaitu mengatur keyboard papan ketik untuk mematikan kamus, prediksi, dan koreksi otomatis. Gimana cara mematikannya? Kita klik di tombol ini nih, yang ada logo bumi. Oke, logo bumi ini sebenarnya isinya kamus ya teman-teman. Kalau kita tahan gitu kan, pergantian bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan lain sebagainya. Kita jangan klik bagian kamusnya, tapi kita klik untuk pengaturan papan ketik. Boom. Rekomendasi pengaturan papan ketik adalah koreksi otomatisnya dimatikan biar tidak tipu. Kita ingin menulis MKN, artinya kan makan, tapi disingkat. Jadinya nanti bukan makan, tapi disarankan oleh iPhone, jadinya kayak tipe teman-teman ya. Kemudian huruf besar otomatis hidupkan saja teman-teman. Tanda baca cerdas hidupkan, aktifkan huruf besar hidupkan. Jadi kalau misalnya pertama kali kita mau ngetik itu pertamanya huruf besar. Periksa ejaan ini matikan aja, prediktif matikan aja ya. Jadi yang dimatikan itu tuh. Nanti ketika mati itu tidak tipe lagi ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita praktekkan. Tadi kan kita nulis sini ya, sini itu tipe. Nah, sekarang sudah nggak tipu lagi karena sudah diperbaiki. Atau nulis makan, tuh nggak ada lagi prediksi atau koreksi otomatis. Begitu teman-teman ya, jadi lebih nyaman. Poin yang ke-45 masih seputar tentang keyboard, yaitu di sini ternyata ada fitur tersembunyi namanya spasi ini ya. Kalau misalnya kita tahan dan kita geser, dia bisa memindahkan kursor dalam ketikan. Misalnya kita tahan nih, kita geser. Tuh, geser kanan kiri, atas, bawah. Ini bisa memindahkan kursor untuk kita memulai ngetik. Jadi nggak perlu kita kayak gini. Apalagi kalau tulisannya kecil-kecil ya teman-teman ya. Di sini misalnya, tuh kan agak rebot tuh kan. Mendingan kita tahan, geser sini. Saya lebih banyak menggunakan fitur ini dibandingkan pakai gini-ginian ya.
Karena iPhone itu berbeda lah dari Android. Di Android nggak ada, jadi di iPhone ada, kita manfaatin aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke poin 46, yaitu bisa membuat catatan yang lebih rapi dengan mengatur heading, subheading, tabel, dan lain sebagainya. Di iPhone ini kita bisa membuat catatan rapi, misalnya daftar belanja gini ya. Ini tipe ya teman-teman, anggap aja tulisannya daftar belanja. Terus kita kasih tabel, bisa teman-teman. Tuh. Apa nasi di sini apa gitu kan. Makanan, minuman, makanan apa? Ikan, minuman apa? Jus. Nah, kita bikin tabel-tabel kayak gini nih, bisa ditambahin teman-teman. Nih, tambah baris, bisa. Atau kita cek lagi di sini, klik hapus kolom, tambah kolom, format, salin, potong. Nah, kita bisa tambah baris ke bawah, bisa tambah baris ke atas. Ini untuk catatan kita yang lebih rapi. Oke teman-teman. Selanjutnya untuk subheading. Nah, di sini nih ada heading nih, judul, heading. Heading itu kayak dia tuh tema, misalnya bab hewan. Nah, di bawahnya itu ada subheading, ada kambing, kerbau, kecoa, tikus. Misalnya di sini kita tulis hewan ya. Hewan. Nah, bawahnya ini subheading. Apa? Tikus. Nah, dia lebih kecil teman-teman ya. Atau kita bisa membuat daftar menu. Ini enter, ini kita daftar aja tuh. Enak teman-teman ya, menulisnya lebih rapi di iPhone kayak gini. Kita ke poin yang 47. Membuat coretan dan menahannya sehingga merapikan bentuk. Kita misalnya membuat coretan seperti ini teman-teman. I love you ya. Tuh. Nah, dia jadi rapi love-nya ya. Kita menulis lingkaran gitu kan. Kita membuat lingkaran, nah lingkarannya jadi rapi. Wow, keren ya teman-teman ya. Apalagi segitiga, tuh segitiganya jadi rapi, nggak coret-coretan. Ini salah satu fitur yang ada di catatan iPhone. Keren banget ya teman-teman ya. Untuk poin berikutnya 48. Tadi sudah saya praktekkan sebenarnya teman-teman ya, yaitu fitur undo dan rundo. Kita bisa membuat undo-rundo ketika kita menggambar sesuatu nih. Misalnya love, kita pingin nggak jadi. Nah, di sini ada fitur undur-undur juga teman-teman. Salah satu fitur catatan. Nah, aduh, harusnya kan aku tahan ya, nggak jadi. Fitur ke-49, di sini kita bisa memasukkan gambar dan video di catatan. Wow, keren ya teman-teman ya. Misalnya kita ingin memasukkan gambar langsung dari kamera misalnya kan, kita foto aja jebret, kita gunakan. Nah, ini tuh kayak Microsoft Word ya, kita bisa menggunakan gambar. Bahkan video juga bisa teman-teman. Misalnya kita mengambil video 1, 2, 3 misalnya kan, hanya contoh gunakan video. Nah, di sini kita bisa memutar juga. Wow, keren banget ya di catatan ini. Kinerjanya lebih canggih sebagaimana Word yang ada di Windows. Keren banget ya. Oke, baiklah poin ke berikutnya, nomor 50, menambahkan tanda tangan. Caranya gimana ya? Kita ke yang gambar pensil ini diklik, habis itu kita klik tambah, habis itu kita tambahkan tanda tangan. Oke. Kita tanda tangannya apa? Oh, gini ya. Habis itu nanti kita oke kan. Nah, dia muncul di sini, bisa dibesarin. Oke, bisa dikecilin. Tuh, ini tanda tangan kita. Keren ya. Poin yang ke-51, menjadikan tulisan di gambar bisa kita copy paste dan taruh di catatan. Keren banget teman-teman ya. Kalian bayangin nggak kalau misalnya tulisan-tulisan yang ada di sini nih kita foto, kemudian kita bisa kopas. Keren banget ya. Jadi caranya gini, kita pergi ke pengaturan, habis itu kita pergi ke umum. Setelah kita pergi ke umum, kita ke bahasa dan wilayah. Setelah itu kita scroll ke bawah, teks langsung. Artinya kita bisa copy paste nih. Nyalakan, pilih teks di gambar untuk disalin atau diberikan tanda. Nah, setelah kita atur dari copy text langsung, kita langsung aja praktekkan teman-teman. Kita pergi ke pusat kontrol. Tadi bisa ke catatan ya, atau catatan cepat sama aja. Kita pergi ke catatan. Setelah itu kita langsung aja klik logo foto di sini. Nah, di sini ada pindai teks atau bahkan ambil foto dan gambar juga boleh. Kita ke pindai teks dulu. Kalau pindai teks dia langsung menulis nih teman-teman, lihatnya. Tuh, dia langsung mendeteksi ada catatan di sini ya. Tuh. Oke, sisipkan. Keren banget ya teman-teman ya. Langsung nih teman-teman, simpan di tempat kering, hindari dari sinar matahari langsung, simpan pada suhu di bawah.
Ya, walaupun ada tipu-tipunya teman-teman, tapi kita hanya membenarkan sedikit aja. Wah, fitur ini sih keren banget ya. Atau enggak kita copy paste ya, kita copy paste juga bisa. Kita pindai dokumen. Nah, setelah pindah dokumen kita foto aja di sini, jailbreak gitu ya. Habis itu kita klik di sini dan kita tahan. Tuh, kita bisa copy paste, pilih semuanya. Habis pilih semuanya, kita salin aja teman-teman. Nah, ini udah disalin. Habis itu kita selesaikan, kita batalin, kita buang aja ya. Ini kan hanya uji coba. Habis itu kita copy paste di bawahnya, tempel. Oh ya, untuk copy paste kita bisa pakai 3 jari aja kalau teman-teman belum tahu nih. Boom. Tuh, kita langsung mengcopy paste komposisi-komposisi yang ada di gambar tadi. Wah, keren banget ya. Setiap 1 sendok makan ini bisa langsung kita copy paste taruh di catatan. Keren banget ya. Tadi jadi kalau untuk copy paste kita geser aja 3 jari giniin, slum gitu ya. Zoom, kita buka aja. Push. Nih. Tuh ya. Ceng gitu pokoknya ya. Poin ke-52. Masih di pusat kontrol, di samping catatan ada namanya fitur Apple Remote TV. Kalau kita punya remote TV di sini, kita bisa langsung pakai. Ya, sayangnya kita nggak punya ya. Kayak misalnya mungkin butuh AirPlay gitu teman-teman ya. Saya di sini nggak ada Smart TV. Ya, langsung aja ke poin yang 53. Menggunakan alarm. Ya, di pusat kontrol ternyata juga ada alarmnya teman-teman. Tuh, kita atur alarm ya. Bangun tidur jam berapa, ini jam berapa, kita atur aja. Pokoknya bisa kalian atur sendirilah teman-teman ya, sebagaimana alarm pada umumnya. Gitu teman-teman. Lanjut ke poin 54, menggunakan akses terpadu. Nah, ini yang juga penting teman-teman. Ini adalah akses terpadu, kita bisa mengaktifkan langsung lewat pusat kontrol. Apa fungsi akses terpadu? Fungsinya adalah untuk mengunci aplikasi saat kita bermain game, atau kita meminjamkan HP ke teman, minta foto dong nih. Kita kunci aja aplikasi kameranya. Jadi dia hanya bisa membuka fitur-fitur kamera, nggak bisa membuka WhatsApp kita, nggak bisa membuka aplikasi kita yang lain, membuka galeri dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Karena dia hanya diamanahkan memegang kamera iPhone. Oke, kita aktifkan ya. Boom. Setelah kita aktifkan, kita misalnya ingin mengunci kamera dengan akses terpadu. Boom. Oke, cara mengaktifkan ini kan udah aktif belum? Akses terpadunya kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, dia akan muncul seperti ini. Kita mulai, boom, kita atur password dua aja ya, jadi bikin mudah aja. Tapi teman kita nggak tahu 2222. Nah, ketika udah aktif, dia nggak bisa buka-buka aplikasi lainnya kecuali video, dia foto. Kalau foto bisa ya, tapi kalau mau kembali aja nggak bisa teman-teman. Kita kembali ke home aja nggak bisa kalau akses terpadunya diaktifkan. Dan tidak ada garis di home sini ya, garis merah atau garis putih atau garis hitam itu tidak ada di home sini. Kita mau kembali buka pusat kontrol pun nggak bisa ya teman-teman. Nah, gimana cara mengakhirinya? Kita biasanya harus ngeklik 3 kali di tombol power ini. 1, 2, 3. Nah, kita bisa mengakhiri akses terpadu. Passwordnya 22222. Akhiri akses terpadu. Oke, akhiri. Setelah diakhiri kita bisa kembali lagi ke menu utama. Selain itu juga bisa mengunci Instagram, mengunci YouTube, atau mengunci apa aja bisa teman-teman. Mantap banget. Ini fitur yang sangat penting. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya tentang akses terpadu. Oke? Cara menggunakan iPhone yang ke-55, yaitu masih di pusat kontrol ya. Kita menggunakan kalkulator nih. Nah, enak ya, kalkulator itu sudah ada di pusat kontrol. Gampang lah teman-teman ya. Cara yang ke-56, kita menggunakan mode malam. Jadi selain kita di sini mode gelap nih ya, kita juga bisa ngatur di sini langsung. Ini lambangnya kayak gini ya teman-teman ya. Lebih baik sih aktifin, jadi kita nggak perlu tekan lama dan muncul mode gelapnya. Langsung aja taruh sini gitu teman-teman. Untuk cara yang ke-57 yaitu fitur pintasan aksesibilitas. Ada apa aja belum diisi, nanti kita isi di pengaturan ya. Misalnya aksesibilitasnya kan ada banyak nih. Nih, aksesibilitas kan ada voice over, zoom, layar, dan ukuran gerakan. Nah, di sini pintasan bisa kita isi. Misalnya pintasannya apa? Bunyi latar belakang yang tadi itu yang ASMR. Kemudian akses terpadu. Kemudian assistive touch. Nah, nanti
ketika kita klik di sini pintasana, nanti muncul di sini nih. Nah, gitu teman-teman. Jadi lebih cepat mencari aksesibilitas, kita nggak perlu lagi ke pengaturan, tapi cukup di pusat kontrol. Wah, keren banget ya. Untuk bagian pusat kontrol yang terakhir, 58 ya. Poin ke-58 yaitu kamera. Ya, kita bukan menjelaskan tentang settingan kamera, itu nanti dulu. Sekarang kita akan membuka kamera dan kita cek fitur-fitur yang ada di kamera ini. Keren banget. Fitur-fiturnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Saya hanya membahas sekilas. Kalau teman-teman pingin lebih lengkap lagi mengetahui fitur-fitur kamera, silahkan teman-teman klik video kami yang berjudul 10 fitur kamera tersembunyi wajib untuk YouTuber, TikTokers, dan content creator lainnya. Misalnya di sini di kamera ketika kita tekan di sini bisa mengunci fokus dan pencahayaan. Ketika bagian foto kita tekan lalu kita geser, kita di sini bisa langsung merekam video dengan cepat. Gimana cara kita merekam video tapi background musiknya itu nggak hilang? Nah, kita pergi ke file, habis itu kita setel musiknya, habis itu kita pergi ke kamera. Modenya mode foto ya teman-teman ya, jangan mode video. Kalau mode video dia langsung mati. Nah, biar dia mode video nggak mati adalah kita klik tekan tombol foto, habis itu kita geser. Nah, di sini nggak mati teman-teman. Oke, langsung aja kita matikan dan kita coba. Nih tadi ya. Nah, videonya jalan tapi musiknya juga jalan, keren banget. Ini namanya mode quick video, video cepat. Kalian silakan tonton fitur selanjutnya, ada di video saya sebelumnya. Banyak banget kalau mau dijelasin. Di sini ada filter-filter ya teman-teman. Ada filter-filter. Kemudian untuk video juga ada filter-filternya. Ya silakan teman-teman tonton video saya sebelumnya. Langsung aja ke poin 59. Kita menggunakan settingan iPhone dengan benar sehingga baterai awet dan tidak boros. Nah, setelah kita menjelaskan pusat kontrol, sekarang kita memasuki ke settingan. Gunakan settingan ini dengan benar. Saya akan memandu kalian satu persatu ya, dari atas sini sampai bawah sini ya teman-teman. Supaya baterai tidak boros, kita mengatur backup iCloud-nya dimatikan, penyimpanan fotonya juga dimatikan. Kita pergi ke profil ini, bagian paling atas, boom. Habis itu kita ke iCloud, pergi ke iCloud, habis itu kita matikan semua backup foto. Ini sudah saya matikan ya. Sudah saya matikan backupnya. Di sini penyimpanan akun misalnya kan. Cadangannya udah dimatikan semuanya teman-teman ya. Ini matikan aja. Anda ingin matikan cadangan, e-move dan menghapus data cadangan di iCloud, kita matikan aja karena menghabiskan misalnya memori. Kita matikan aja ya. Silakan teman-teman kalau pingin dicadangin ya nggak masalah. Kalau saya sih biar tidak menghabiskan baterai juga saya matikan. Untuk foto juga hapus dan matikan iCloud. Wah, ini bisa kalian langsung pilih hapus dan matikan iCloud. Karena sebenarnya kita ingin menggunakan memori yang ada di HP aja, nggak perlu dicadangin gitu teman-teman. Kemudian untuk iCloud Drive juga kalian matikan saja. Kemudian fotonya ini sudah dimatikan. Cadangan iCloud juga udah saya matikan. Ini kan awalnya hidup ya teman-teman ya. Ini sudah saya matikan ya teman-teman ya. Baik, itu aja teman-teman untuk pengaturan iCloud. Cadangan-cadangannya dimatikan aja. Itu saran saya. Tapi kalau kalian ingin nggak matikan juga nggak masalah. Oke, kembali lagi. Sekarang ke 61, mengatur WiFi private agar saat tethering jadi aman. Kita ketika lagi tethering ke warung kopi atau ke teman, itu biar nggak dilacak gimana bang, kita browser apa aja gimana. Oke, kita pergi ke WiFi. Habis itu kita ke, misalnya WiFi sekarang saya menggunakan WiFi beracun. Kita klik aja. Nah, di sini kita bisa mematikan batasi pelacakan IP, memprivasi gitu ya teman-teman ya, biar tidak kelacak. Ini juga dimatikan nggak apa-apa ya teman-teman. Lanjutkan, tidak melacak lagi iPhone kita. Waduh, keren banget ya ini iPhone ya. Lanjutkan ke poin berikutnya, 62, mengatur izin aplikasi menggunakan data seluler agar baterai tahan lebih lama, tidak cepat panas. Ini adalah settingan yang sangat saya rekomendasikan. Kalian pergi ke seluler, kemudian kalian matikan aplikasi-aplikasi yang nggak penting. Misalnya, sebenarnya aplikasi ini nggak butuh data seluler, jadi kita matikan aja. Ini sungguh-sungguh memakan daya baterai kita. Misalnya apa nih? Kita matikan foto. Kita nggak perlu pakai data untuk membuka aplikasi foto ya teman-teman ya. Kemudian
astronomi apalagi. Manga Plus butuh ya teman-teman, karena di situ kalau nggak ada data nggak kebuka. Apalagi pengaturan nggak perlu. Ngapain? Dompet jarang kepake, cuaca nggak pernah dibuka, saham. Apalagi pintasan, kontak. Ini hapus, kiat, pengingat, telepon, catatan, peta apa kayak Google Maps, kalender, kesehatan, apalagi numbers, FaceTime, nggak pernah pakai masalahnya aplikasinya nih. iTunes Store, jam, kamera, kompas, memo suara. Ini matikan aja podcast, rumah, watch. Nah ini guys, kalau udah dimatikan, maka daya baterai kita lebih irit karena aplikasi ini nggak ngambil data seluler kita. Gitu, mantap. Cara yang ke-63, ini karena saya iPhone-nya baru ya teman-teman, lihat nih. Jadi hotspot pribadinya nih belum muncul saya. Kita kalau mau tethering ke orang gimana? Ini nggak ada nih di sini hotspot pribadi. Harusnya kan ada nih hotspot pribadi. Untuk cara memunculkan hotspot pribadi di sini adalah kita pergi ke seluler. Setelah itu kita aktifkan mungkin data selulernya. Setelah itu hotspot pribadinya. Nah, ini dinyalakan ya teman-teman. Oke, setelah itu, setelah dinyalakan kita pergi ke jaringan data seluler, hotspot pribadi, kita tulis aja API-nya internet. Nah, mantap. Setelah itu kita buang dan kita pergi ke pengaturan lagi. Nah, di sini sudah muncul hotspot pribadi. Keren banget ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Loh, kok hotspot pribadi saya kok nggak ada? Jadi kalau mau memunculkan hotspot pribadi, nyari dulu, nggak ada, bingung kalian. Ya begitu caranya teman-teman memunculkannya. Gimana? Jangan bingung-bingung lagi ya teman-teman. Kalau misalnya masih nggak muncul, barangkali nih, misalnya udah disetting, misalnya di sini udah disetting internet, tapi masih belum muncul, kalian pergi ke pengaturan seluler, barangkali di sini pengaturan datanya, jadi diaktifkan teman-teman. Jadi untuk data seluler di pengaturan ternyata harus diaktifkan biar memunculkan hotspot pribadinya akan muncul gini. Mantap. Cara yang ke-64 yaitu mengatur notifikasi di iPhone. Setelah kita sudah setting berbagai rupa untuk jaringan, kita akan mengatur notifikasi di iPhone. Boom. Notifikasi di iPhone kita bisa atur sedemikian rupa, daftar, tumpukan, hitung. Nah, ini model gaya notifikasi kalau misalnya di pusat kontrol gini kan, nanti akan muncul tumpukan atau daftar atau hitung gitu. Nah, untuk ringkasan terjadwal kita nggak usah hidupkan. Untuk bertinjau kita matikan saja kalau kalian orang yang privat ya. Jadi setiap ada notifikasi dari WhatsApp, notifikasi dari Telegram, kita tidak bisa membaca isi dari chat teman kita kecuali kita membuka aplikasi itu sendiri. Gitu teman-teman. Ke bawah lagi. Nah, ini kita memasuki cara ke-65. Matikan pemberitahuan dari aplikasi yang tidak penting agar hemat baterai. Kita kadang tuh sebel banget ya teman-temannya, ada pemberitahuan dari aplikasi yang tidak penting. Misalnya Kiat. Emang kita pernah pakai aplikasi Kiat? Pemberitahuannya kita matikan saja teman-teman. Ini juga berpengaruh pada daya baterai iPhone kalian. Dengan kita mematikan itu lebih hemat lagi. Wah, luar biasa. Kalau pesan jangan dimatikan ya. Ada kode OTP yang masuk nanti nggak bisa kita ngelihat ya. Ini rumah kita matikan juga. YouTube musik jangan. FaceTime kita matikan pemberitahuannya. Dompet nggak pernah kita matikan aja. Catatan udah dimatikan ya. Jangan kasih dia pemberitahuan, ini hanya akan menghabiskan daya baterai kita. Cara ke-66 yaitu mengatur bunyi dan haptik, mengganti nada dering dan mematikan getaran atau menghidupkan. Caranya adalah di bawah pemberitahuan ada bunyi dan haptik. Nah, kita bisa mengatur volumenya, kita juga bisa mengubah nada deringnya. Untuk getarannya bisa dimatikan ya teman-teman, tidak ada getaran. Kemudian kenapa dimatikan? Ya biar hemat baterai lagi-lagi ya. Ini kan rekomendasi dari saya. Di situ teman-teman untuk nada teks juga, nada pesan baru juga bisa kalian ubah-ubah. Ya daripada ngabisin waktu, kalian tonton aja video sebelumnya terkait settingan notifikasi iPhone yang lengkap. Saya hanya mengatur yang penting-penting saja. Di sini ada putar haptik dalam getaran dering, kita matikan aja, kita matikan area sini. Bunyi saat mengunci nggak apa-apa kita bunyikan. Kalau kita lagi ngetik bunyi boleh nggak? Ya udah bunyikan aja nggak apa-apa ya. Lanjut ke cara yang berikutnya 67. Fitur jangan ganggu.
Nah, di bawah bunyi dan haptik ini ada fitur jangan ganggu. Sudah kita jelaskan tadi di pusat kontrol ya. Kurang lebih seperti itu, kita bisa ngatur jadwal di sini. Cara ke-68, mengatur durasi layar. Nah, ini bisa juga untuk per aplikasi nih, durasi layar di sini nih. Kita bisa atur ya, teman-teman. Ini adalah iPhone saya. Kita atur durasi layarnya untuk kalau durasi layarnya udah aktif, kita bisa mengistirahatkan layar, atur batas waktu untuk aplikasi, atur batas berdasarkan kontak, pilih aplikasi untuk diizinkan setiap saat, blokir konten tidak pantas. Ini sangat bermanfaat ya kalau kalian butuh, misalnya dalam lagi rapat atau apa, biar anak-anak nggak main lama nih, kita atur aja durasi layarnya gitu. Jadi nanti otomatis redup. Loh, kok tiba-tiba mati layarnya mah? Ya udah, berarti kamu suruh istirahat. Nah, gitu teman-teman. Poin selanjutnya yaitu poin 69. Wah, sudah sampai 69 ya. Kita pergi ke umum. Nah, di umum ini ada banyak banget, pelan-pelan aja dari atas. 69 yaitu mengetahui iOS berapa iPhone kita saat ini. Kita ke mengenai, habis itu, nah di sini ada versi iOS-nya. Kita klik aja teman-teman. Kita sekarang berada di iOS 16.02. Gampang ya. Langsung poin 70 yaitu mematikan pembaruan perangkat lunak otomatis agar bisa memilih jam update software kita. Sebaiknya untuk pembaruan itu kita matikan saja teman-teman. Nah di sini nih pembaruan otomatis kita matikan saja. Unduh pembaruan iOS boleh, tapi kalau untuk install jangan ya. Nanti kalau misalnya kita lagi main tiba-tiba install otomatis, waduh, kan mengganggu. Kita kan pengennya installnya di jam 12 malam aja ya. Jadi kita hanya unduh saja, dihidupkan. Kalau ada pembaruan nanti akan download sendiri. Tapi installnya nunggu kita install sendiri. Gitu maksudnya teman-teman. Ke-71 menggunakan HomePod ya. Di bawah ini ada AirDrop dan AirPlay and Handoff gitu kan. Ini adalah fitur kalau kita punya HomePod di rumah, untuk menyambungkan HomePod maka fitur ini dihidupkan. Kita ingin menyetel musik disalurkan ke HomePod, bisa teman-teman, ini hidupkan. Bagi kalian yang punya HomePod, kalau nggak punya ya ini matikan saja ya. Matikan aja. Ini matikan saja, matikan saja, matikan saja. Hanya menghabiskan baterai kita. AirDrop juga, kalau kita nggak lagi ngirim apa-apa, udah matikan saja. Menghemat baterai guys. Lanjut ke 72 menggunakan picture in picture atau gambar dalam gambar. Kita aktifkan aja teman-teman. Nah misalnya kita lagi gini ya, kita aktifkan aja picture in picture. Habis itu kita bisa scroll aplikasi lainnya. Ini adalah gambar dalam gambar, bisa kita aktifkan tuh teman-teman ya. Itu fungsi dari picture in picture. Aktifkan aja teman-teman, sangat membantu kok. Lanjut ke poin 73, mengatur penyimpanan iPhone agar lebih maksimal. Nah di sini kan ada penyimpanan iPhone nih, kita atur aja aplikasi mana aja nih yang sudah banyak menghabiskan. Tuh di sini yang paling banyak menghabiskan tuh KineMaster, bukan foto ya. Ini kita bisa atur nih, kosongkan album yang dihapus, kosongkan aja gitu kan. Habis itu iCloud-nya nggak usah diaktifkan, malah menghabiskannya teman-teman. KineMaster-nya kita hapus aplikasi untuk biar cache-nya juga hilang. Seperti itu ya. Ukurannya ngabisin 100,09. Semuanya udah 5,58 GB. Ini kan bisa kita atur ya teman-teman. Telegramnya sebaiknya teman-teman kalau ada aplikasi yang memang sudah tinggi banget, hapus saja. Meskipun udah dihapus aplikasinya, ketika kita install aplikasi lagi, saat memasuki aplikasi itu data-data sebelumnya tidak terhapus kok teman-teman. Jadi aman. Mungkin hanya menghapus cache-nya. Setelah penyimpanan iPhone, kita ke poin berikutnya 74, yaitu menonaktifkan segarkan aplikasi di latar belakang. Oke, kita matikan saja teman-teman ya. Ini sangat-sangat menghabiskan baterai kita. Apa ini maksudnya segarkan aplikasi latar belakang? Jadi kalau kita lagi buka pengaturan, aplikasi-aplikasi yang di bawah sini akan terus mengupdate. Kalau Instagram, maka updatean Instagram akan masuk. Walaupun kita nggak buka Instagram, tapi dia berada di latar belakang. Kan jadinya menguras banget ya teman-teman ya. Mendingan kita matikan saja. Kalau kita buka Instagram atau Facebook, baru
update muncul. Nah, begitu. Daripada nggak kita pakai tapi terus mengupdate, merefresh aplikasi itu sangat menghabiskan baterai iPhone kalian. Kita matikan saja semuanya ya. Udah dimatikan nih. Oke. Cara ke-75, mengatur font. Nah, setelah segarkan aplikasi, kita bisa mengatur font. Ini kan tanggal, gampang ya. Kita tinggal atur tanggal, papan ketik udah kita atur tadi ya di menu pusat kontrol. Habis itu untuk fontnya sekarang yang harus kita atur. Di sini tidak ada font di HP saya, harus download dulu teman-teman. Oke. Jadi tidak usah ya. Tidak usah aja. Pokoknya untuk font kalian harus download dulu di App Store, lalu bisa menggunakan font-font yang unik di iPhone kalian. Ini kan masih standar nih fontnya. 76, mengatur bahasa dan wilayah. Kita masih ke pengaturan umum, habis itu kita klik bahasa dan wilayah. Kita atur, kita tambah bahasa aja nih. Biasanya bawaannya bahasa Indonesia nih. Kita tambah Inggris sama Arab. Bahasa dunia ya. Habis itu untuk wilayahnya Indonesia, kalendernya kalender umum. Nah, di sini tag langsungnya kita hidupkan. Itu aja teman-teman yang perlu kita atur. Kalau pengen bahasa Inggris, untuk bahasa Inggrisnya taruh di atas teman-teman. Jadi kita klik, kita geser ke atas, gimana ya? Edit dulu ya, edit dulu. Kita hapus atau kita geser ke atas. Tuh. Nanti kalau yang paling atas, dia ganti bahasa iPhone kita bahasa Inggris. Seperti itu teman-teman. Lanjut poin ke-77, menambahkan kamus. Nah, kamus di sini bisa kalian tambahkan aja ya. Saya sudah tambahkan. Oke, poin ke-78, mengatur ulang pengaturan iPhone atau mereset ke pengaturan pabrik. Paling bawah ini kita bisa mengatur ulang pengaturan iPhone. Nah, kalau saya pencet atur ulang pengaturan, itu semuanya berubah. Setting-settingan yang tadi saya atur semuanya akan kembali seperti pengaturan pabrik. Pengaturan awal ya, bukan pengaturan pabrik. Kalau kita ingin seperti pengaturan pabrik, ya kita klik yang hapus konten dan pengaturan. Ini semuanya menghapus data-data, foto, video, akun, ID. Kalian akan dihapus semua sama iPhone. Itu seperti pabrik bener ya. Saya sudah pernah bikin tutorialnya. Silahkan kalian cek link yang ada di atas ini. Baik, kembali lagi. Cara yang ke-79, yaitu mengatur pusat kontrol, atur urutan, dan lain sebagainya. Kita kembali ke pengaturan. Ini kan pengaturan umum. Kita ke pusat kontrol. Kita ingin pilih yang penting-penting saja teman-teman. Tadi kan ini kan saya untuk mendemokan, jadi saya pilih semuanya. Yang penting-penting saja buat saya. Center penting, kalau mati lampu. Timer ini nggak penting. Pembesaran ini nggak penting. Penting. Yang penting saya hapus, jadi yang di sini pokoknya pastikan yang penting aja. Catatan penting ya. Alarm penting nggak guys? Penting ya. Akses terbaru penting, kalkulator penting. Lintasan akses di atas penting, kamera nggak penting. Oke, jadi tinggal ini aja. Tuh, mantap. Kembali dulu ke pengaturan. Cara yang ke-80, manajemen tampilan dan kecerahan di menu setting. Nah, di bawah pusat kontrol ini ada tampilan dan kecerahan. Kita manajemen aja. Ini terang, ini gelap. Kita pilih mode gelap. Habis itu ukuran teksnya, tebal teksnya ini sudah saya setting tebal karena buat tutorial. Kecerahannya ini sebenarnya sama sih yang ada di pusat kontrol, cuma ini di settingan. Nah, di sini nih salah satu yang penting nih teman-teman ya. Masuk ke poin berikutnya aja karena ini cukup penting, yaitu membuat kunci otomatis hidup atau tidak hidup. Jadi kalau kita kunci otomatisnya ini diklik jangan pernah, HP kita tidak akan pernah mati. Tapi kalau kita 30 detik ini, nanti dalam waktu 30 detik HP akan terkunci. Mungkin dalam waktu 15 detik HP kita akan mulai redup. Ini menurut saya mengganggu ya, dikit-dikit redup. Memang hemat baterai sih, baterainya jadi hemat, tapi mengganggu. Apalah daya kalau kita menggunakan iPhone, tapi apa? Kitanya sebel ya, kitanya nggak suka. Lebih baik kita atur aja, jangan pernah mati, tapi kita juga jangan pernah lupa untuk terus mematikan kalau nggak dipakai. So, aku pilih jangan pernah di sini. Oke. Lanjut, di bawah kunci otomatis juga ada jangan bangun kalau diangkat. Ya, jadi kalau kita misalnya ini diaktifkan, misalnya ini terkunci ya teman-teman. Ketika ini diangkat kayak gini, dia bangun tuh ya. Karena HP kita melihat wajah kita. Supaya ini nggak mengganggu, misalnya teman-teman matikan aja. Kita kunci, kita angkat, tuh nggak bangun dia. Kecuali kalau kita tombol powernya dipencet atau kita tap 2 kali. Itu teman-teman fungsinya. Ada di bawah ini ya, kunci otomatis ya. Baik, kembali. Habis itu poin yang berikutnya, 82, mengatur aplikasi di layar utama setelah diinstal apakah akan muncul di sini atau enggak.
Nah, jadi layar utama ini, di sini ada tulisannya aplikasi yang baru diunduh tampil di layar utama atau hanya di perpustakaan. Kalau saya pilih hanya di perpustakaan. Jadi setelah diinstal hanya muncul di sini. Di sini nggak muncul ya. Kayak misalnya nih, WhatsApp. Di sini ada WhatsApp, tapi di layar ini nggak ada WhatsApp, guys. Gitu, teman-teman. Kalau pemberitahuan di perpustakaan muncul nggak? Kalau kita klik muncul, maka di sini ada notifikasi nih. Misalnya 3 pesan, 4 pesan itu nanti muncul. Tapi kalau kita nggak aktifkan di perpustakaan, nah di sini juga nggak ada pemberitahuan gitu. Untuk tombol cari ditampilkan di layar utama nggak? Nih tombol cari di sini nih. Kalau kalian ingin nggak mengaktifkan, tinggal dicentang aja di checklist. Nah di sini nggak muncul lagi nih tombol cari di sini. Keren kan teman-teman? Cara menggunakan iPhone yang ke-83. Manajemen aksesibilitas di iPhone. Aksesibilitas ini sangat penting. Dia adalah fitur-fitur utama, salah satu utama yang ada di iPhone. Ada banyak banget fiturnya. Sebagian besar sudah saya jelaskan setiap manfaat-manfaat dari fitur ini di video tersendiri. Karena pasti akan banyak banget, jadi saya akan menjelaskan yang penting-penting saja buat teman berguna. Dah itu aja ya. Poin 83, manajemen gerakan. Di sini ada gerakan atau dalam bahasa Inggrisnya motion. Apa ini fungsinya? Fungsinya kalau kita hidupkan kurangi gerakan ini, maka untuk tombol kembali sangat flat alias datar. Tidak ada animasi ya. Tidak ada animasi. Tapi kalau kita matikan kurangi gerakan, ketika kembali, boom, boom, ada animasi. Saran apa lagi yang harus kita lakukan? Putar otomatis efek pesan ini dimatikan saja. Putar auto pertinjau video ini juga dimatikan. Karena hanya akan mengurangi daya baterai kalian. Oke, kembali lagi ke aksesibilitas. 84, mengatur gerakan di menu aksesibilitas. Itu yang tadi. 85, membuat assistive touch. Masih di aksesibilitas, tempatnya disentuh ya. Kalau dalam bahasa Inggris touch, kita klik. Nah, maksudnya membuat assistive touch adalah kita nanti akan memunculkan bulatan-bulatan ke sini. Kalau diklik akan banyak menu pilihan. Misalnya kita hidupkan saja. Nah, kalau saya sendiri teman-teman, saya nggak pernah menggunakan ini karena kalaupun kembali cukup kayak gini aja udah enak kok ya. Jadi untuk assistive touch sendiri ini bisa kita atur 1 kali ketukan misalnya. 1 kali ketukan kita mau apa, jepret layar misalnya ya. 2 kali ketukan buka menu. Lama diketuk jadinya apa nih, misalnya kamera. Coba ya, kita coba 1 kali ketukan. Nah dia menjepret layar. Kalau 2 kali ketukan dia membuka menu. Kalau lama ketukan harus membuka kamera. Tuh dia membuka kamera ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke sini. Makanya kalau teman-teman mau diaktifkan silahkan diaktifkan. Kalau saya sendiri tidak mengaktifkan fitur ini. 86, mengatur hidup saat disentuh 2 kali. Baiklah kita matikan dulu. Fitur itu yang ketuk 2 kali hidup ada di bawah ini, masih di area sentuh. Nah, ketuk bangun. Jadi kalau kita matikan seperti ini, kita ketuk berapa kali pun nggak akan bangun. Kecuali kalau fiturnya dihidupkan seperti ini. Kita ketuk aja 2 kali, tuh dia akan bangun. Seperti itu teman-teman ya. Silahkan teman-teman atur. Kalau untuk assistive touch juga bisa kalian atur juga. Di sini tadi sudah saya jelaskan. Atur-atur aja nih, di bawah ada pengaturannya. Kemudian berapa detiknya ketukan juga bisa diatur. Bahkan untuk transparasi buletan assistive touch-nya ini kalau nggak digunakan nanti akan hilang berapa persen, 15% atau berapa persen gitu ya teman-teman. Kita kembali lagi ke aksesibilitas. 87, mengaktifkan fitur ketuk belakang. Aduh lupa ya, sepertinya masih di sini, masih di fitur sentuhan, dan di bagian paling bawah ini ada ketuk bagian belakang. Ini kan mati nih punya saya. Kita hidupin aja, misalnya ketuk belakang 2 kali, apa, jepret layar. Oke, ketuk belakang 3 kali, misalnya kembali ke pengalihan aplikasi. Oke, kita langsung aja praktek ya teman-teman ya. Ketuk belakang 2 kali. Tuh, dia akan menjepret layar ya teman-teman. Sekarang 3 kali. 1, 2, 3. Tuh, dia akan pengalihan aplikasi. Nah, fitur-fitur ini coba kalian aktifkan deh, sehingga memudahkan teman-teman untuk menjalankan jepretan layar atau fitur-fitur yang ringan. Begitu teman-teman. Kembali lagi ke aksesibilitas, oke? 88, membuat Face ID. Perhatian. Nah, Face ID ini harus kita aktifkan
Supaya kenapa? Kalau dengan mengaktifkan ini, misalnya iPhone kita terkunci dengan passcode, dengan kode, dan dengan fitur Face ID. Orang lain bisa membuka apabila HP-nya ditatapin ke muka kita saat sedang tidur. Tapi kalau dengan fitur sadar perhatian ini diaktifkan, saat mata kita terpejam, orang lain menatapkan HP ke muka kita, itu tidak akan terbuka selamanya. Karena mata kita tidak sedang melihat layar HP. Ini sangat bagus banget ya. Jadi fitur ini harus benar-benar dihidupkan demi keamanan iPhone kalian, keamanan dari kepoan pasangan kalian, keamanan dari kepo-kepo teman kalian, ya gitulah teman-teman ya, sebaiknya diaktifkan. Kita kembali lagi ke aksesibilitas. 89. Menggunakan pintasan tombol samping power saat ditahan. Jadi kita ternyata juga bisa membuat pintasan saat tombol samping ini ditahan, teman-teman. Nah, di sini lokasinya, tombol samping. Saat ditahan, ini akan muncul apa? Biasanya di sini hanya ada pilihan Siri dan pencarian sama kontrol suara klasik. Kontrol suara klasik ini kurang lebih 11-12 dengan Siri, sehingga ada bedanya. Kita bisa memerintahkan dengan suara, kemudian iPhone kita akan menggerakkan perintah kita ya. Misalnya kita open YouTube application, maka otomatis akan membuka YouTube. Nah, sebaiknya untuk ketika ditekan tombol powernya ditahan ini, apa yang akan aktif? Nah, di sini Siri. Ini kan muncul nih Siri, tapi kalau kita matikan, kita mau tekan lama, nggak akan muncul apa-apa teman-teman ya. Nggak akan muncul apa-apa kecuali kalau kita hidupkan. Kalau saya sendiri gimana? Saya matikan. Karena saya jarang menggunakan Siri. Saya lebih baik menggunakan manual aja, klik tangan, daripada Siri ya, kayak ngomong sendiri gitu. Apalagi kalau di tempat umum. Nah, kecuali kalau saya sedang mengemudi mobil. Biasanya saya malah lebih sering pakai OK Google ya di Android. Gitu teman-teman. 90. Memilih menu untuk pintasan aksesibilitas. Wah, ini mungkin bagian terakhir di aksesibilitas ya. Kita bisa memilih menu pintasan nih. Pintasan aksesibilitas tadi sudah sempat saya bahas sedikit. Kita bisa memilih beberapa menu yang penting, yang kiranya penting buat teman-teman, sebaiknya di checklist. Misalnya assistive touch penting, saya nggak penting ya, saya nggak checklist. Akses terpadu ini buat saya penting banget, jadi wajib banget saya checklist, dan memang defaultnya memang harus di checklist ya teman-teman ya. Yang kedua, bunyi latar, atau saya matikan aja ya. Kontrol pengalihan bisa, atau juga apa lagi ya teman-teman ya. Ya kayaknya buat saya yang penting cuma akses terpadu doang ya, nanti munculnya di sini nih. Nah, ini akses terpadu bisa muncul di situ. Tapi buat saya, karena saya sudah menggunakan akses terpadu kayak gini, berarti pintasan aksesibilitas di sini akan saya nonaktifkan. Oke, di pusat kontrol di sini akan saya nonaktifkan aja ya. Pintasan aksesibilitas saya nonaktifkan. Nah, malah nggak saya gunakan di sini ya teman-teman. Cukup ini aja. Kita kembali lagi ke pengaturan. Oke. Kita aksesibilitas sudah habis. Untuk wallpaper tadi sudah saya kasih tahu caranya ya. Bisa langsung mengganti wallpaper lewat lock screen ya. Ini Siri dan pencarian. Oh iya, langsung ke 91, yaitu menggunakan fitur Siri dan pencarian. Nah, di sini kita klik, dengan kita mencentang Hai Siri, maka nanti Siri itu akan aktif gitu. Misalnya saya aktifkan ya. Hai Siri. Ini masih apa namanya, uji coba dulu. Hai Siri, send a message. Hai Siri, how the weather today? Bahasa Inggris saya kacau ya. Hey Siri, play some music. Wih, oke, selesai. Nah, habis itu udah aktif nih. Kita langsung ngomong aja nih. Hey Siri, open YouTube application. Widih, keren ya teman-temannya. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi begitu ya fungsi Hey Siri. Saya matikan saja karena biar menghemat daya baterainya ya teman-teman ya. Nah, di sini tampilkan saran, saya enggak. Tampilkan yang terbaru, saya enggak. Izinkan pemberitahuan, saya enggak ya teman-teman ya. Di perpustakaan application biarin. Oke, saat mendengarkan. Nah, di sini setiap aplikasi bisa kalian nonaktifkan izin Sirinya. Misalnya untuk game ini. Belajar dari app ini kita nonaktifkan misalnya kan. Jadi ketika dinonaktifkan, kalian nyebut aplikasi ini mungkin nggak terdeteksi. Angry Bird
reloaded gitu ya misalnya ya, mungkin nggak kedeteksi karena kalian udah nonaktifkan untuk mempelajari aplikasi ini. Mantap. Kita kembali ke pengaturan. Poin ke-92, membuat Face ID dan kode sandi. Ini yang saya maksud teman-teman. Kalian boleh membuka iPhone itu harus dengan passcode, tapi karena saya ini lagi untuk tutorial jadi nggak saya aktifkan. Cara membuatnya gampang teman-teman ya. Atur Face ID, nanti ada kok perintahnya dari iPhone sendiri, suruh ngapain, nanti HP-nya dimiringin, muka kalian disuruh pas sejajar dengan HP-nya, gitu teman-teman. Gampang banget ya, silahkan kalian atur ini karena sangat penting ya, biar lock screen kalian itu aman. Kalau orang buka itu nggak langsung kebuka kayak saya ini kan, kalau belum diatur nih, nah, siapapun bisa buka ya. Mantep banget. Oke, kembali ke pengaturan. Poin ke-93, mengetahui baterai health iPhone. Ini hanya untuk pengetahuan aja sih, jadi di area baterai ini kita bisa mengetahui berapa baterai health yang kita miliki. Nah, di sini kesehatan HP ada 93 ya teman-teman, dari ya ini saya belinya kayak second gitu ya. Jadi udah belinya segitu dan belum turun ya, karena manajemen baterai saya ini sangat-sangat baik sekali. WD, mantap. 94, mengatur akses privasi, izin atau tidak lokasi kita dilacak oleh iPhone atau aplikasi-aplikasi. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya. Poin terakhir ini sangat penting guys ya. Kita masuk ke privasi, kemudian layanan lokasi ini sudah saya matikan ya. Biasanya kan ini orang-orang dihidupkan nih. Saya matikan semua layanan lokasi ya. Misalnya kalian pengen hidupin, nggak apa-apa, hidupin aja. Kalian tapi atur di layanan sistem ini. Yang dimatikan adalah misalnya cari jaringan seluler, ini matikan aja. HomeKit, identifikasi ini matikan, kalibrasi gerakan matikan, kemudian kompas matikan, apalagi zona waktu ini kalau kalian sering keluar negeri kalian hidupkan, karena nanti kalau kalian di Amerika otomatis zona waktunya akan berubah dengan waktu Amerika. Karena saya nggak kemana-mana, saya matikan. Habis itu peringatan berbasis lokasi saya matikan, saran berbasis lokasi saya matikan, lokasi penting saya matikan aja ya, matikan aja. Habis itu ini saya matikan semua. Ya udah, ini aja guys pengaturannya, kalian boleh ikutin saya ya. Kalau ini tetap dihidupin nggak apa-apa, yang penting yang area sini nih yang mungkin bisa menghabiskan baterai teman-teman. Poin yang ke-95, mematikan pelacakan lokasi pada aplikasi yang tidak penting agar hemat baterai ya. Ini masih di sini ya, cuma kita kembali dulu. Nah ini nih pelacakan nih. Di sini pelacakan kalian klik, kalian hapus izin aplikasi, hapus izin lokasi yang tidak penting, misalnya InShot. Apakah InShot penting untuk melacak lokasi kita? Nggak penting ya, kita matikan saja. Shopee penting nggak? Shopee penting ya teman-teman, kalau kita beli Shopee Food itu penting biar lokasi kita tuh dilacak di mana lokasinya ya. Twitter, kalau kalian gunakan Twitter penting, tapi karena saya nggak gunakan, saya nggak penting. Video juga saya nggak penting. Udah cuma Shopee aja yang penting ya. Jadi kita pilih hanya ini saja. Mantap. Kita kembali. Ini kalian atur ya teman-teman ya, untuk kontak juga kalian izin ini, aplikasi yang telah meminta akses ke kontak Anda akan muncul di sini. Oke, kita kembali. Poin yang ke-96, mengatur App Store pembaruan otomatis, unduh otomatis yang bisa membuat baterai boros. Nah, di App Store ini ada settingan yang penting. Kalian matikan unduh otomatis nih, pengunduhan aplikasi ini kita matikan aja. Ya kita matikan saja, kalau pembaruan nggak masalah lah. Kalau masa setiap ada aplikasi gratis langsung terunduh otomatis, kan ini menghabiskan kuota sama menghabiskan baterai ya. Content in application kita matikan saja ya. Ini pengunduhan otomatis data seluler juga kita matikan. Pemutaran video otomatis kita matikan. Kemudian penilaian dan ulasan aplikasi kita matikan, nanti sering muncul ya. Ayo kita nilai aplikasi kita gitu ya. Kita matikan aja teman-teman ya. Kita kembali lagi. Poin ke-97. Keamanan kata sandi diatur. Oke, teman-teman, jadi di sini itu ada kata sandi yang disarankan untuk diubah. Nah, ini kata sandi ini mirip-mirip semua, disarankan untuk diubah nih. Rekomendasi keamanan. Ini ada dua, kita suruh ngubah sebenarnya ya, teman-teman ya. Ini iPhone udah ngasih tahu kita nih ada kata sandi yang nggak aman nih, yang mirip dari akun Roblox sama akun ini kok mirip kata sandinya. Ubah segera. Nah, ini bagus banget nih. Keamanan iPhone memang the best ya, teman-teman ya. Nomor ke-98, bagaimana menggunakan iPhone adalah blokir nomor telepon tak dikenal dan pesan yang tidak dikenal. Jadi ternyata kita bisa blokir nomor telepon atau pesan yang masuk dari nomor tak dikenal. Kita pergi ke telepon, habis itu kita ke bawah,
heningkan nomor tak dikenal. Nah, kita centang ya. Jadi setiap nomor yang tak dikenal akan hening. Juga SMS, pesan. Coba pesan ya di sini, pesan. Pesan apakah ada kontak yang diblokir? Oh, pesan hanya bisa kontak yang diblokir, teman-teman. Kalau nggak filter nih, filter pengirim tak dikenal. Nah, bisa ya teman-teman ya. Jadi nanti yang tak dikenal akan digabungkan, difilter oleh iPhone itu sendiri. Oke. Cara ke-99 bagaimana menggunakan iPhone yang baik. Manajemen galeri foto dan video yang bisa kita kunci dan bisa sembunyikan. Kita pergi ke pengaturan lagi, terus kita klik yang untuk foto dan galeri. Nah, di sini kita bisa tampilkan album tersembunyi, bisa juga sembunyikan album tersembunyi. Gimana ya, nggak apa-apa lah kita tampilkan dulu. Nah, bagaimana cara menyembunyikan fotonya? Yang pertama kita klik foto galeri. Ini kan ada banyak banget ya, kita pergi ke album, mungkin misalnya ke kain master gitu ya teman-teman. Kita ingin menyembunyikan foto-foto ini, caranya kita tekan menu pilih yang ada di pojok atas bagian kanan ini, pilih, kita centang. Nah, habis itu kita klik yang ada titik 3 di sini nih, bagian samping sampah, klik. Nah, habis itu sembunyikan, boom. Sembunyikan 5 item, boom. Nah, setelah disembunyikan, maka otomatis di album tersembunyi di sini ada teman-teman. Mana ya album tersembunyi? Nah, kita bisa buka. Loh, kok nggak ada kodenya? Harusnya ada kodenya teman-teman. Tapi karena saya belum mengatur kode, belum mengatur passcode, kata sandi, maka tidak muncul kode. Namun kalau teman-teman sudah ngatur passcode di pengaturan ini, setiap orang mau buka file tersembunyi maka harus memasukkan passcode dulu. Nah, misalnya kalian nggak pakai passcode nih, tapi kan ini kan file tersembunyinya muncul. Ya udah, kita tinggal matikan aja di sini. Nih, tampilkan album tersembunyi, jangan kita checklist. Kita matikan saja. Habis itu, boom, di sini untuk bagian album sudah tidak ada lagi. Bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah magic ya. Magic teknologi. Oke, kita tampilin lagi ya teman-teman. Namanya juga cuma buat tutorial ya. Baik, untuk video juga sama ya, bisa di manajemen. Foto, video, semuanya bisa masuk. Ini kan ada video juga nih, ada video juga. Oke, mantep. Ini bukan saya ya teman-teman ya, ini editor saya. Waduh, mantep. Poin ke-100, mengatur kamera. Mengatur kamera ini kita kembali ke pengaturan ya. Nah, di sini. Ini mengatur kamera ini sudah saya jelasin banyak banget ya. Di 16 cara, kalau nggak 30 cara setting kamera gitu deh, saya lupa. Pokoknya kalian ganti formatnya di sini. Ini udah bagus. Apple Pro RAW-nya kalian aktifkan ya. Saya yang penting-penting aja untuk rekaman video, pokoknya dibuat 60 fps, jangan 30 fps. Kemudian rekam bunyi stereo, pertahankan pengaturan. Oke. Jadi setiap ini nih, centang ini aja. Jadi kalau kalian kembali ke pengaturan, ya nggak ngulang lagi dari awal ya. Maksudnya kalau kalian buka aplikasi kamera, terus kalian tutup lagi aplikasinya, kalian kembali ke kamera, itu nggak ngulang lagi pengaturannya ya. Di sini bisa diatur di sini. Kemudian tampilkan teks yang terdeteksi, centang aja, pindai kode QR. Nah, kalau ada kode QR, misalnya kalian mau beli-beli, langsung dari kameranya bisa nih. Atau enggak, gridnya kalian aktifkan. Jadi setiap kalian buka kamera nanti akan ada garis-garis ini ya. Nah, ini kamera tidak saya izinkan untuk lokasi ya, jangan diizinkan. Nah, di sini ada grid-grid di sini nih teman-teman ya. Oke, kemudian cermin kamera depan jangan diaktifkan. Habis itu lihat di luar bingkai, kita matikan saja ya. Jadi lihatnya di area sini ya, sini nggak ikut gitu teman-teman. Habis itu koreksi lensa, kontrol makro kalian dibikin manual aja, jadi seenak kita ya, kita pingin dibikin makro atau enggak, itu seenak-enak kita teman-teman. Ya sudah, ini aja kurang lebih kayak gini. Kalau kalian pengen lebih lengkap, silahkan buka video saya yang sebelumnya, cara setting kamera agar terlihat profesional. Yang terakhir, poin terakhir, wah akhirnya sampai yang terakhir guys. Capek sekali. Cara menggunakan iPhone yang ke-101. Wah, ini kalian adalah kelola izin per aplikasi. Jadi di bawah-bawahnya ini ada aplikasi-aplikasi yang bisa kalian kelola izinnya nih. Jaringan lokal, data seluler, pelacakan, Safari. Pokoknya kalian kelola aja izinnya. IMAX Edge misalnya. Ini kalian izinkan aja ya. Izinkan saja. Ini belajar di aplikasi ini, nonaktifkan. Nah, setiap aplikasi-aplikasi ini bisa kalian atur sendiri izinnya ya.
Nih number nih. Kan tadi secara default udah. Mungkin kalian pengen untuk TikTok khusus pengen saya izinkan apa nih, Siri-nya biarin gitu kan. Kalau di sini nggak bisa diapa-apain berarti defaultnya memang diaturnya kayak gitu. Berarti untuk defaultnya kalian yang diubah ya, jangan lewat sini. Itu teman-teman tutorial terlengkap di dunia, terlengkap bagaimana cara menggunakan iPhone yang baru beli atau buat pengguna baru, semuanya ini langsung jadi master kalian ya belajar di sini. Aduh, akhirnya selesai juga, dapat 1 jam lebih sepertinya ini teman-teman, tapi nggak mengapa. Semoga saja ilmu saya ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe Ponsel Kelas. Berisi tutorial langsung tanpa basa-basi ya teman-teman ya. Kalian subscribe aja sehingga kalian bisa belajar banyak di sini tentang ponsel atau gadget. Silahkan kalau ada pertanyaan kalian komen saja teman-teman ya di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Ya mungkin pasti ada kekurangan ya, nggak mungkin lengkap banget saya jelasin seluruh fitur. Tapi bisa kalian pelajari secara lengkap banget di channel ini karena masing-masing tema, masing-masing pembahasan juga sudah saya bahas di channel ini. Ya udah, bye. Air minum, air minum.